Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Layakkan setiap kami. Layakkan setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Mari sama-sama dengan segala kerendahan hati kita nyatakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan layakkan setiap kami Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang jemaat Tuhan, ku masuk benar Tuhan, ku masuk ya Yesus. Angkat suaramu, nyatakan ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembah, kami menyembah, oh Yesus, ya Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Buka hatimu, kita nyatakan pujian hati. Ruang Maha Kudus dengan darah
ya Tuhan, sebab nama-Mu ya Tuhan, kudus Tuhan, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, ku menyembah, ku menyembah. Namamu kami sembah dengan senang hati kami, dengan segala kerendahan hatiku, kami mau
Ya Yesus, ya Tuhan, kami tidak mau hidup kami sia-sia. Kami rindu Tuhan akan perkenan-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan untuk diampuni Yesus. Kami rindu Tuhan akan kasih-Mu. Kudus Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu jemaat Tuhan. Angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus dengan senang hati kami. Engkau yang mengetahui Tuhan penyembahan pujian kami yang kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Nama-Mu kudus. Kudus Tuhan.
Kami mau masuk lebih lagi, memuji, mengangkat pujian sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menjadi pujian yang tidak sia-sia, menjadi penyembahan yang tidak sia-sia, melainkan menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu, melainkan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memuji lebih lagi. Bersama dengan saya katakan amin. Dengan penuh kasih Tuhan, semua jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, terlebih dahulu mari kita saling menyapa, samping kiri, depan, belakang, katakan ayo kita lebih bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah tempat ini senada dengan surga. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Katakan Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan dengan iman.
siap memuji Tuhan lagi boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita nyatakan di tempat ini, kita bersorak lebih lagi, kusorakan haleluya. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Katakan, amin Yesus. Ya. Katakan, kau sumber kuatku. Nyatakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Amin. Katakan dengan imanmu, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorak. Amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesus kau teguh. Amin Yesus. Kami takkan gentar. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya, amin. Namamu berkuasa, haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa. Ku angkat tanganku. Angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Oke, shalom. Ya, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama, yang amplopnya seperti ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap
Anugerah yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh berkumpul memuji nama Tuhan semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah hanya dipergunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati bagi taburan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih
pengharapan, penuh syukur Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu buat setiap kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Terima kasih sampai hari ini Engkau ada memelihara setiap kami, menguatkan, menyertai setiap langkah-langkah kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita Tuhan. Jika ada di antara kita yang letih, mungkin saat ini kecewa, gelisah atau kehilangan pengharapan, biarlah melalui firman ini Tuhan Yesus, kami kembali menemukan pengharapan yang baru. Bicaralah pada setiap kami Tuhan Yesus. Ajar kami terus berharap lebih lagi kepada Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini saya dikasih tugas sama Bapak Gembala yang kebetulan lagi di sini. Jadi saat ini pelayanan di senior ya, karena senior ada beberapa masalah yang harus dihandle ya. Boleh dibuka PPT saya? Ketika harapan mulai hilang Bapak Ibu, semua pasti pernah merasakan. Kadang kita merasa lelah, jenuh ya, sudah berdoa, belum ada Tuhan jawab-jawab, sudah berjuang, aduh ehonya tolong, tapi keadaan tidak pernah berubah ya. Sudah berharap tapi yang datang kekecewaan. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan saya udah rajin pelayanan, saya sudah memberi diri, saya sudah memberi sebagian harta saya untuk gereja, tapi yang ada malah kekecewaan, sakit penyakit, apalagi mungkin tiba-tiba ada pengurangan dalam pekerjaan, dan itu pasti membuat kita, di mana Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi harapan sedikit demi sedikit mulai hilang ya. Ternyata di Mazmur itu mengalami hal yang sama. Jadi jangan berkata kita sebagai jemaat punya masalah, punya pengalaman yang begitu di bawah titik terendah. Kadang seorang hamba Tuhan, para pelayan itu kadang muncul titik jenuhnya, kadang muncul titik terendah di mana kekecewaan menghampiri. Itu pasti ada ya. Dalam di Mazmur belum ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, itu di Mazmur 42, nanti kita buka. Saya berdoa pagi ini yang datang dengan hati hancur, atau mungkin yang bergumul dengan ekonomi, atau menghadapi setiap masalah demi masalah ya, keluarga, apapun itu, kekecewaan dalam pelayanan. Ada yang merasa Tuhan kok jauh betul ya, tapi di tengah keputusan itu pemazmur itu gak pernah berhenti dari kesedihannya. Kita juga berharap kita itu boleh jatuh, tapi jangan sampai tergeletak. Amin. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan belum selesai bekerja. Kita ini masih hidup. Belum Tuhan nyatakan kamu di end. Belum kita dikubur. Belum. Selama kita masih hidup, ada rasa Tuhan kasih kemungkinan demi kemungkinan. Ya. Karena Tuhan belum selesai bekerja. Manusia boleh bilang tidak mungkin, tapi Tuhan sendiri bilang aku sanggup mengubah hidup kita. Ketika pintu-pintu tertutup, Tuhan masih dapat membuat jalan baru. Ketika air mata kita tiap malam mengalir, ya Tuhan masih mempersiapkan sukacita baru buat setiap kita. Mungkin hari ini harapan kita mulai pudar, mungkin iman kita mulai lemah, mungkin kita datang ke tempat ini butuh Tuhan. Gak salah, karena daripada kita datang ke tempat lain, tempat dugem, masalah selesai sebentar doang, pulang kembali lagi masalah ya. Mungkin kita datang ke gereja itu karena gak ada pilihan, gak apa-apa. Yang penting kita menyatakan diri, Tuhan aku sudah gak sanggup ya. Tuhan yang sama yang menolong Daud
Tuhan yang sama hari ini juga menolong kita. Tuhan yang sama membangkitkan orang mati berkuasa di hari ini. Tuhan yang sama memulihkan hidup-hidup kita. Amin. Pokoknya jangan pernah menyerah. Ya, setiap pergumulan demi pergumulan, buat itu alasan kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Next, baru kita baca Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, anak-anak imam yang tugasnya memimpin pujian di bait Allah. Bayangkan, pemimpin pujian anak-anaknya imam Bani Korah, itu pun ada rasa letih, ada rasa jenuh, ada rasa di titik terendah. Ya, bayangin dari dulu nyanyi di gereja sampai sekarang, sampai orang ngeledekin dia. Bani Korah ini bilang, mana Allahmu, mana Allahmu. Kita kadang-kadang diolok juga kan, kamu itu pelayanan hari-hari di gereja, kenapa hidupmu seperti itu? Kadang-kadang kita juga jadi bahan olokan. Mana dia melayani? Kadang kita pelayanan dilihat dari wah, keberhasilan dalam kehidupannya. Orang kaya baru dibilang wah, berhasil dia dalam pelayanan. Tapi kalau dikatakan kita hidup begitu-gitu saja, mana Tuhanmu? Kadang-kadang kita diolok seperti itu Bapak Ibu. Tapi jangan biarkan setiap orang-orang itu mengolok. Tetap bertahan dan bertahan kepada pegangan Tuhan, ya. Begitu juga Bani Korah. Di ayat 11 ini curhatan Bani Korah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia ngomong kepada diri sendiri. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita harus berbicara buat diri sendiri. Bangkitkan iman kita. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita berbicara dengan iman kita. Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Membungkuk, kata Ibrani itu syak. Artinya membungkuk, roboh, remuk. Jadi dia saat merintih, saat dia berdoa, dia membungkukkan badan. Begitu juga kita, kalau kita dalam keadaan titik terpuruk, pasti kita berdoa dengan, kalau bisa kita rebah, kita bersujud gitu ya, membungkuk di hadapan Tuhan. Ya, pemazmur jujur, dia nggak bohong dengan keadaan, dia nggak sok tough gitu, nggak sok kuat gitu. Kadang-kadang kita dalam pelayanan kita di rumah aja kita kelihatan lemah. Di dalam gereja karena kita pelayan kita sok kuat. Saya nggak ada masalah, saya hebat. Kita mengakui, tidak mengakui kita ada masalah, ya. Itu juga. Sedangkan si Bani Korah ini dia mengakui, para imam yang melayani pujian ini mengakui, jiwaku lagi nunduk, nggak sanggup berdiri, ya. Tuhan nggak tersinggung kalau kita mengatakan kita lemah, ya. Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Dalam ayat itu gambarannya anxiety atau overthinking, suara negatif yang nggak berhenti. Kadang-kadang begitu juga dengan kita. Saat kita mau bertahan, kita menguatkan diri, ada aja telinga, ada aja iblis yang membisikkan kita, melemahkan kita, membuat kita menjadi overthinking, yang membuat akhirnya kita jadi lemah. Itu gambaran dari kata Ibrani, gelisah di dalam diriku. Berarti gelisah itu ada sesuatu yang dipikirkan atau ada sesuatu yang membuat dia gelisah. Berharap kepada Allah, itu kata kalimat perintah, ya. Bahasa Ibraninya bentuk imperatif, tegas kayak komandan kepada prajuritnya. Jadi kita harus tegaskan diri kita, yaitu harus kita berharap, Tuhan, saya mau berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi makna pemazmur berhenti jadi korban perasaan, dia ambil alih. Jadi kita harus ambil alih perasaan kita yang udah terpuruk, yang sudah jauh dari Tuhan. Kita ambil alih, ya. Hai jiwaku. Mohon maaf ya, agak lemah. Biasa saya agak teriak-teriak. Jadi agak napas saya lagi nggak enak, ya. Jadi
berkata-katalah, hai jiwaku, ya, berharap sama Tuhan, hai jiwaku, dengarkan. Jadi berharap, keputusan mulut ini kita berkuasa Bapak Ibu. Mulut kita berkuasa. Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku, kamu diselamatkan. Amin. Sebab aku bersyukur kepada lagi. Makna 3 hal. Dulu pernah memori yang sama. Maksudnya mengapa engkau tertekan? Jadi saat ini dia punya masa lalu yang membuat dia tertekan. Penolong dan Allahku. Identitas Tuhan itu dia pegang. Jadi Bani Korah ini memegang prinsipnya Tuhan. Tuhan penolongku dan Allahku. Itu luar biasa. Bisakah kita seperti itu? Ya. Kemudian next. Ternyata ini data kondisi gereja yang sedang kita hadapi tahun-tahun ini. Mulai 2026 Bapak Ibu. 42% ini saya dapat dari doa pengerja kemarin dengan Pak Niko. Ternyata gereja mengalami kemunduran. 42% gereja mengalami stagnasi atau penurunan jemaat dewasa. Itu harus kita pertanyakan. Bukan hanya satu gereja, semua gereja di berbagai kota. 61% krisis, nggak begitu kelihatan. Krisis relevansi generasi muda, merasa gereja tidak menarik lagi. Jadi banyak anak-anak muda, kita lihat banyak ya, lebih orang-orang dewasa dibanding anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka sudah tidak tertarik lagi gereja, tidak tertarik dengan kekakuan. Karena banyak gereja yang menghakimi. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu. Anak muda sekarang nggak bisa langsung dihakimi Bapak Ibu. Dia akan keluar dari gereja. Dia tidak akan bisa bertahan. Beda kita sebagai anak-anak muda zaman dulu. Apapun keadaan kita zaman dulu, mau dibentak orang, mau diomelin bos kita, mau dianjing-anjingkan sama bos kita, mohon maaf. Zaman dulu, tahun generasi sebelumnya, itu mentalnya kuat. Tapi anak-anak sekarang tidak bisa. Zaman baby boomer itu kita bisa, tapi zaman sekarang. Apalagi sekarang kita bisa lihat. Dulu saya di sekolah, nakal sedikit, dipukul, pakai penggaris, tangan disuruh gini, pakai penggaris kayu. Karena kuku saya panjang waktu itu, terus berdarah. Saya lapor sama mama saya dipukul. Siapa suruh kagak mau gunting kuku? Kan gue udah bilang gunting kuku. Nah, lihat aja zaman sekarang, anak-anak generasi sekarang. Anaknya dipukul, belum sampai berdarah, emaknya besok ngelabrak. Gurunya bisa ditabok sama dia. Mengerikan zaman sekarang. Mereka lebih sensitif. Jadi jangan heran kalau gereja itu mengkritik terlalu langsung. Kadang-kadang kita juga bingung bagaimana untuk menasehati supaya mereka itu tidak tersinggung. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi kalau gereja yang benar, jangan menyinggung di depan forum. Itu yang terjadi krisis sekarang. Anak-anak muda merasa tidak lagi menarik, tidak merasa lagi ini relevan. 1 dari 3 berpotensi berhenti dari gereja, Bapak Ibu. Bukan di sini aja, semua gereja besar aja di Samarinda itu ratusan jiwa hilang, pindah, cari yang menarik, cari yang lebih masuk dalam hati mereka. Mengerikan tahun-tahun ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Walaupun gereja harus membenah diri ya, supaya ini tidak terjadi. Kita mulai dari para pengerja. Kita mulai dari jemaat yang ada. Kuatkan iman kita. Jangan sampai kita dibelenggu dengan masalah, belenggu dengan ekonomi, belenggu dengan apapun yang membuat kita lemah, akhirnya kita tidak bergereja.
Karena tidak pernah bisa menemukan Tuhan di mana. Ini hanya cuma sekedar beribadah aja, dengerin pendeta, tapi Tuhannya mana? Itu yang terjadi zaman sekarang. Gambar ini menyampaikan bahwa pesan banyak orang gereja sedang menghadapi tantangan serius, Bapak Ibu. Khususnya dalam mempertahankan jemaat dan menjangkau generasi muda. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Kita harus sadar ini. Kita harus cari tahu dan buat solusi untuk semua ini. Karena jangan sampai bagus dia pindah ke gereja lain. Tapi kalau dia pindah, nyebrang di agama lain, itu selesai sudah. Karena berpotensi berhenti dari gereja. Bisa aja dia keluar, bisa aja dia pindah, lock in di tempat lain. Bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar kuatkan hati kita. Pupuk hati kita itu dengan iman yang kuat Bapak Ibu ya. Next. Berbicara kepada jiwamu, bukan mendengar jiwamu. Maksudnya kadang-kadang kita saat kita lemah, tadi saya bicara ya, saat kita lemah, kita hanya mendengarkan bisikan iblis, bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan sama suara iblis itu beda-beda tipis Bapak Ibu. Jadi kita harus berbicara kepada jiwa kita. Bangun jiwa kita. Kalau bahasanya apa ya? Deklarasikan. Jangan hanya mendengar. Deklarasikan, saya kuat. Saya sembuh. Jangan dengar, kamu itu gak bakal sembuh. Hidupmu pendek. Kamu itu gak bakal berhasil. Tapi kita deklarasi, saya berhasil. Saya jadi kepala bukan ekor. Saya akan diberkati Tuhan. Anak cucu saya tidak akan meminta-minta. Itu deklarasi. Berbicara pada jiwa kita. Praktekkan itu. Itu saya praktekkan Bapak Ibu. Dalam seminggu ini saya masuk IGD 2 kali. Udah rekor sama dengan Tita, anak pemuda kita. Ternyata saya kena asam lambung. Karena hari-hari saya punya kebiasaan buruk, yaitu minum kopi pakai tumbler yang 1 liter, kopi pahit, pekat. Tiap hari saya minum itu. Ceritanya mau kurus. Karena kan kalau kita minum kopi pagi-pagi sebelum makan bisa ngenyangin, apalagi kopi americano, kopi pahit. Ceritanya. Tapi yang ada kebiasaan jelek saya yang saya lakukan setiap hari membuat saya akhirnya drop. Saya nggak ngerti kok tiba-tiba bisa asam lambung. Sakit itu luar biasa. Untung kagak opnam Bapak Ibu, karena saya repot dengan anak-anak mau sekolah, dengan kegiatan gereja banyak sekali. Akhirnya saya minta pulang. Besokannya saya ikut rapat di ibadah perwil dan sedikit memanas di ibadah perwil. Akhirnya asam lambung saya juga ikut naik. Dan akhirnya sepanjang perjalanan pulang, ya aku gak kuat, sayang aku gak kuat. Akhirnya pingsan. Sampai di rumah sakit TNI, bingung Pak Pius, langsung telepon anak-anak muda. Kesini ya, bayangin saya digotong 4 orang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam rumah sakit. Tapi puji Tuhan, jam 1 saya pulang. Itu luar biasa perjuangannya. Saya berkata, aku sembuh. Deklarasikan. Sampai kemarin ada bisikan, kok asam lambung lama betul sembuhnya. Sampai sekarang saya merasakan jalan sakit. Kok asam lambung lama sembuhnya? Ada bisikan, jangan-jangan lu bukan asam lambung. Jangan-jangan lu ada masalah di perut. Jangan-jangan lu kanker usus atau masalah apa. Itu ada Bapak Ibu. Di situ saya mendengar jiwa berkata-kata seperti itu. Tapi saya berdeklarasi, saya berbicara sama Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus, saya tolak dalam nama Yesus. Saya sembuh, saya hanya sakit mah biasa. Tuhan pasti sembuhkan. Jadi jangan sampai terbawa dengan pikiran negatif ya.
dengarkan. Jiwa kadang-kadang membuat kita drop. Akhirnya kita kembali sakit. Tapi kalau kita berbicara, kita deklarasi, kita berbicara pada jiwa, kau sembuh jiwaku, kau bisa berjalan lagi. Amin. Kita harus berbuat seperti itu. Seringkali kita menghadapi masalah, kita dengar suara jiwa kita. Jiwa berkata, aku lelah Tuhan, aku capek Tuhan, aku marah Tuhan, aku kecewa Tuhan. Udah gak ada harapan lagi, aku udah gak sanggup lagi. Itu pasti ada kata-kata seperti itu yang terngiang-ngiang di telinga. Ya, di Mazmur itu tertulis, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah. Pemazmur tidak akan membiarkan. Jadi kita jangan pernah membiarkan diri kita terbawa perasaan, dikendalikan oleh bisikan-bisikan. Ambil alih, kendalikan kita dengan mengingat jiwanya akan kebenaran Tuhan. Banyak orang kalah bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena mereka terus mendengar ketakutan, kekecewaan, keraguan di dalam hati mereka. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita jangan hanya mendengar yang dikatakan jiwamu, tapi katakanlah kepada jiwamu apa yang Tuhan katakan. Saat jiwa berkata aku lemah, katakanlah Tuhan adalah kekuatanku. Saat jiwa berkata aku sendirian, Tuhan menyertaiku. Pokoknya katakan itu. Saat enggak ada harapan, katakan Tuhan sanggup memberikan harapan-harapan yang baru. Iman tumbuh ketika kita berbicara firman Tuhan kepada jiwa kita, bukan ketika kita terus mengikuti perasaan demi perasaan kita yang akhirnya melemahkan kita. Next. Akui diri kita kalau diri kita lemah. Jangan sok kuat. Makin kita kelihatan sok kuat, Tuhan itu enggak peduli dengan kita. Tapi kalau kita akui kita enggak sanggup, Tuhan saya lemah. Akui. Kemudian apa? Perintahkan seperti tadi berkata kepada jiwa-jiwa. Perintahkan tubuh kita. Perintahkan pikiran kita. Kemudian apa? Ingat, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Iya dan amin. Mungkin gak dijawab sekarang, tapi saat tetesan air mata kita itu menjadi kesaksian kita nanti. Amin. Next. Kita buat tantangan Bapak Ibu. 7 hari, 7 kali 7. 7 hari ke depan Bapak Ibu, kita buat tantangan. Dalam 7 hari, 7 kali sehari, 7 kali bersyukur. Seminggu ini tantangan. Selama 7 hari ke depan, saya mau mengajak Bapak Ibu setiap jemaat melakukan satu tindakan sederhana namun penuh kuasa. Yaitu selama 7 hari, selama 1 minggu penuh, jangan putus melakukannya. 7 kali sehari, pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Anda ingat. 7 ucapan syukur setiap kali, sebutkan 7 hal yang dapat Anda syukuri kepada Tuhan. Mungkin kita syukuri Tuhan, Tuhan baik. Tuhan saya bisa napas itu Tuhan baik. Tuhan saya bisa makan hari ini Tuhan baik. Ucapan kata-kata syukur. Mungkin hari ini keadaan belum berubah. Mungkin masalah masih ada. Mungkin doa kita belum dijawab. Tapi seperti pemazmur berkata, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jadi ayat 42 itu tertulis, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Saat kita melatih hati untuk bersyukur, kita sedang mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada Allah, kepada Tuhan. Kita sedang berbicara kepada jiwa kita, maka Allah masih baik, masih setia, dan masih bekerja. Ayo selama 7 hari ke depan. Jangan mulai dengan keluhan Bapak Ibu, tapi mulailah dengan syukur. Jangan akhiri dengan kekhawatiran, tapi akhiri dengan ucapan syukur. Percaya Bapak Ibu, hati yang dipenuhi syukur akan lebih mudah kita dapat pengharapan. Mari kita buktikan Bapak Ibu, 7 hari, 7 kali sehari, 7 kali ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan akan menguatkan jiwa.
percaya Tuhan sanggup. Mungkin keadaanmu belum berubah dalam 7 hari ke depan, tapi jiwamu akan berubah ketika setiap hari kita belajar mengucap syukur. Hari-hari jangan ada keluhan. Amin. Kita doa tutup sebelum kita perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Dari Mazmur 42 ayat 12 Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa sekalipun jika hati kami tawar Tuhan, hati kami gelisah, kehilangan harapan, kami memiliki alasan untuk berharap kepada Engkau. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan yang selama ini selalu mengeluh Tuhan Yesus. Lebih banyak mendengarkan ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar berkata, belajar berbicara kepada jiwa kami Tuhan. Untuk mendeklarasi setiap masalah demi masalah dengan positif Tuhan. Dengan ayat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Datang kembali ke hadirat Tuhan, bukan sebagai orang yang sempurna Tuhan, tapi kami datang sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Melalui roti dan cawan ini kita mengingat kembali pengorbanannya di kayu salib. Tubuhnya diremukan supaya kita dipulihkan, darahnya tercurah supaya kita diampuni dan dibenarkan. Mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan hati yang menghormati Tuhan saat mengangkat roti ini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudahnya itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami menerima kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan baru Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kalimu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat darah-Mu yang kudus ini. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih
kasih buat kasih karunia-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya melalui karya salib-Mu kami menerima pengampunan. Kami menerima pemulihan. Kami menerima kekuatan yang baru Tuhan. Pengharapan yang baru Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan terus nama-Mu Tuhan Yesus. Dan menjadi kesaksian banyak orang Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Silakan. Oke, shalom. Ya, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan syukur, persembahan pembangunan juga buat maintenance di tempat ini, dan juga bagi Bapak Ibu yang ini untuk memberikan persepuluhan. Ya. Dan tiba sebelum kita memberikan persembahan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa yang terus mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah boleh pergunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Puji nama Tuhan. Tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Oh, tidak ada. Informasi bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada ibadah pada siang hari ini. Di depan ada tersedia Basar Youth untuk dananya untuk perayaan Natal di tahun 2026. Harganya 15.000 satu bungkus. Tersedia keripik pisang, ada yang rasa pedas dan asin. Ya begitu ya. Oh, singkong, keripik singkong, bukan kerupuk, keripik singkong. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan berhubungan dengan pemuda yang ada di depan. Tiba saja kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan penuh kasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri.
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, katakan ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. God is so good, 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 He's so good. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ibadah sudah selesai Tuhan. Tapi firman-Mu selalu hidup di setiap kami. Jadikan kami menjadi alat-Mu, pelaku firman-Mu Tuhan. Saat ini kami datang dengan keadaan lemah, keadaan sakit Tuhan. Saat kami keluar dari tempat ini, Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau sudah pulihkan setiap kami. Engkau sudah menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kita akan berpisah satu sama lain. Mari angkat kedua tangan kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan juga melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih. Amin dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengingatkan